Halo, perkenalkan aku Rifana Buta Pertiwi dengan CP 236 asal Universitas Jember, program Listek Informasi. Nah, di sini aku akan mempresentasikan dari tugas ERP. Nah, yang di awal identitas rekan Anda dari Universitas Jember dengan NIC JP 236. Terus di daftar isi ini ada pendahuluan, overview, pemahaman dasar, benchmarking, dan ODO, based SARP, client, dan sistem non-IP, dan kesimpulan. Nah, pada pendahuluan ini, di era yang semakin canggih, perusahaan itu diharapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan kinerja operasional, terus bagaimana meningkatkan efisiensi dan memenuhi tuntutan keberlanjutan. Solusinya untuk perusahaan itu yaitu dengan mengadopsi ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana ERP ini satu sistem yang terintegrasi dapat mengolah berbagai proses bisnis, mulai dari keuangan, sumber daya manusia, hingga rantai pasokan. Nah, lalu di overview pembahasan ini yaitu sistem ERP menjadi tulang punggung bagi banyak organisasi modern dalam mengolah operasi bisnis secara efisien dan terintegrasi. Lalu yang kedua, pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan ERP, terutama dalam era yang menuntut keberlanjutan. Dengan mengadopsi sustainable ERP seperti ODO, perusahaan dapat melakukan benchmarking terhadap praktik terbaik industri, meningkatkan transparansi, dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, pemahaman dasarnya, Sustainable ERP atau SARP adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sedangkan ODO sendiri adalah satu contoh SARP yang populer. Lalu SDGs yaitu Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan ditepati oleh PBB terhadap tujuan nomor 4, pendidikan berkualitas. Nah, benchmarking sendiri dari SARP vs yang lainnya, lalu non-ERP yaitu efisiensi operasional. Di sini bagaimana waktu dibutuhkan untuk menambah siswa baru, mengolah data siswa, mengolah laporan nilai, pengolahan bayaran. Lalu jumlah kesalahan administrasi, tingkat keputusan pengguna, yaitu guru, staf, dan siswa. Terus bagaimana keputusan data driven? Jadi ketersediaan data. Apakah data mahasiswa bisa sumber daya yang sedang banyak diakses? Nah,
Penggunaan data ini untuk apa sih? Untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus, mengevaluasi program kerja. Dan merencanakan anggaran. Lalu itu kolaborasi. Di kolaborasi ini kemudahan berbagai informasi. Apakah guru, siswa, dan orang tua dapat mudah mengakses informasi yang relevan? Terus aktivitas komunikasi. Apakah komunikasi antar berbagai pihak berjalan dengan lancar? Bagaimana tingkat partisipasi dalam kegiatan kolaborasi tersebut? Transparansi, keterbukaan informasi. Apakah penerimaan anggaran, pengadaan kerja dapat diserahkan publik? Terus bagaimana proses audit? Apakah proses audit dilakukan secara tertutup dan transparan? Terus bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan? Nah, ini keberlanjutannya, penggunaan energi. Bagaimana penggunaan energi? Apakah secara efisien? Apakah yang berdekatan dengan baik dan ramah lingkungan? Terus penggunaan barang dan jasa. Apakah lembaga menggunakan komoditas produk yang itu? Nah, terus ODO vs SRP lainnya dan sistem non-ERP. Evaluasi kompetensi terhadap ODO sebagai solusi ERP untuk lembaga pendidikan mencakup perbandingan nilai terhadap kesulitan yang ditangkap oleh ODO dibanding dengan SRP lainnya dan sistem non-ERP. Selain itu, penting untuk menilai tingkat kemudahan dalam menyesuaikan sistem dengan kompetensi spesifik lembaga pendidikan, serta menganalisis biaya lisensi, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, ini contoh benchmarking itu ada indikator ODO seperti sistem ini pada waktu pendaftaran dan menggunakan ODO cuma 15 menit, pakai SERP lainnya 30 menit dan sistem non-ERP itu kayak manual gitu ya 1 jam. Terus kalau jumlah kesaksian per bulan tuh pakai ODO cuma 5, dengan pakai SERP itu 10, sedangkan pakai sistem non-ERP itu 60, 20. Ya. Nah, dengan kepuasan bukan ODO itu 85%. Sedangkan ERP lainnya 70% dan sistem ERP 60%. Ini kesimpulannya kalau pakai ODO itu udah gercep, kesalahannya dikit, bikin puas pengguna. Nah, kesimpulannya dengan melakukan benchmarking yang komprehensif, lembaga pendidikan dapat memilih SRP yang paling sesuai dengan kebutuhan tujuan mereka. ODO sebagai satu SRP populer memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengguna pendidikan. Namun, tetap penting untuk membenarkan ketersediaan biaya, konsultasi, dan dukungan sebelum membuatnya. Jadi, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.